Yang dulu bapak kita baca koran sambil kaki naik satu, minum kopi pagi-pagi, sekarang buka gadget, story Pak RT, story Bu RT. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini insya Allah kita akan ada podcast. Kebetulan hari ini materinya sangat menarik karena ini kita membahas berkaitan dengan media sosial, yang mana media sosial sekarang itu banyak sering digunakan oleh anak muda. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, pengaruh media sosial bagi anak muda. Nah, menurut Mas Aldi nih, anak muda sekarang itu kan banyak yang sering menggunakan gadgetnya, bahkan setiap harinya bisa pagi hari, siang, bahkan malam ya. Mau itu ada tugas ataupun tidak, tetap sering main gadget. Entah itu main IG, entah itu main game, ataupun segala macam. Nah, dari pengaruh kegiatan mereka nih, kan itu pasti banyak pengaruh negatifnya. Kalau menurut saya pasti banyak ya, banyak negatif. Kayak misalkan buang-buang waktu, terus semakin lupa dengan waktu. Kalau menurut Masnya nih, Mas Aldi, pengaruh negatif dari gadget ataupun media sosial itu sangat berpengaruh nggak nanti untuk kedepannya, untuk anak muda kedepannya? Mungkin silakan. Oke, untuk media sosial ya, seperti yang kita tahu di era 5.0 ini, yang kita tahu semua orang tuh pasti punya gadget, apalagi anak muda. Nah iya. Kenapa? Pertama kita cari dulu sumbernya, source-nya. Kenapa sih pemuda ini kok pada punya gadget? Ada hal apa yang membuat mereka punya? Yang pertama, need. Mereka itu butuh. Iya, betul. Kalau pemuda ini nggak butuh yang namanya gadget, nggak mungkin dong mereka beli, nggak mungkin dong mereka main. Nah, karena kebutuhan. Dan kebutuhan ini juga ditunjang karena beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena era sekarang itu digitalisasi. Yes, jadi semua itu serba digital. Yang dulu bapak kita baca koran sambil kaki naik satu, minum kopi pagi-pagi, sekarang buka gadget, story Pak RT, story Bu RT. Sudah beda eranya. Ya udah beda eranya. Yang dulu bacanya ada lowongan pekerjaan kah, ada berita tentang ekonomi Indonesia atau ini, sekarang bukanya WhatsApp alumni SMP, alumni SD. Nah kan, itu informasi udah banyak yang masuk. Informasi udah banyak dimasuk itu. Itu selain menjalin yang namanya silaturahmi, di situ juga yang namanya saling sharing atau berbagi informasi, berkabar. Jadi sosial media ini sebenarnya itu adalah suatu, kalau dalam bahasa Inggris ada pepatah gini, technology is a useful servant, but a dangerous master. Jadi teknologi itu adalah budak yang sangat useful atau sangat berguna. Tapi teknologi juga adalah suatu tuan atau yang kita bisa anggap master tadi, yang berbahaya. Iya, berbahaya. Kita tuh bisa aja memanfaatin namanya teknologi, itu tergantung user juga. Jadi balik ke diri masing-masing. Mungkin ketika Mas Aryan menganggap teknologi ini sebagai hal negatif, mungkin konteks yang Mas Aryan ambil ketika Mas Aryan melihat sosial media dan dipakai oleh pemuda ini banyak scrollingnya, banyak menghabiskan waktu untuk sosial media yang kurang jelas, dan juga mungkin mereka nyari cuma sekedar hiburan di situ. Nah, tapi ketika kita melihat ke konteks mungkin penjual online atau di sana media dakwah, mereka melihat sosial media ini sebagai hal positif. Iya, berarti lagi-lagi tergantung ke orangnya berarti. Iya, lagi-lagi tergantung ke orangnya, usernya ketika memandang. Berarti memang sosial media itu ataupun gadget teknologi itu bisa menjadi baik tergantung orangnya. Iya. Oh, berarti kalau kita katakan media sosial ataupun teknologi itu negatif, berarti itu perspektif yang salah sih ya. Berarti lagi-lagi tergantung orangnya. Gini lagi nih, mungkin ada pertanyaan lagi nih ya. Kalau kita tarik lagi nih ya, zaman sekarang ini, sekarang itu tidak hanya umur belasan tahun ya, bahkan anak di bawah umur yang usianya masih belia lah, bisa dikatakan bahkan masih bayi, masih kecil, yang itu belum mengerti tentang
apa ini apa itu ya. Ya, belum tahu Kadang-kadang benar iya, salah. tapi sudah disusupi tentang ini gadget. Ya. Udah banyak mereka tuh pandai untuk menggunakan handphone smartphone. Nah, menurut Masnya nih, apakah itu baik gitu untuk nanti ke depannya? Apakah itu berpengaruh berkaitan dengan karakternya ataupun sifat anak itu tersendiri nanti ketika dia dewasa ataupun gimana? Mungkin bisa di penjelasan. Oke, kembali lagi kita melihat sosial media atau digitalisasi ini baik atau buruk, semua itu pasti ada risiko. Ada baik dan ada buruk. Semua yang ada di kehidupan ini pasti ada baik, ada buruk. Nah, kalau kita anggap tadi subjektif, orangnya gimana dia memandang, berarti sebenarnya kita bukan menganggap itu subjektif. Kalau kita subjektif berarti orang ini baik, orang ini buruk. Sosial media ini baik, sosial media ini buruk. Tapi kalau kita objektif, kita melihat sudut pandang dari orang tersebut, bukan orangnya. Nah, sudut pandang, ketika sudut pandang ini udah benar, kita ambil lagi kasusnya apa? Anak kecil udah dikasih gadget dan dia pintar main gadget. Nah, kita ambil lagi sumbernya apa? Kenapa anak kecil ini bisa megang gadget? Berarti dari orang tua. Nah, berarti yang salah di sini bukan anak kecilnya, bukan objektif anak kecil tentang gadget, tentang media, dan bukan karena bukan karena anak itu dikasih susupan yang jelek-jelek di sosial media, tapi karena apa? Karena sumbernya itu udah salah. Oh, berarti dari tergantung orang tuanya berarti. Ya, kembali ke sumbernya. Kenapa anak ini bisa main sosial media lebih pintar dari orang dewasa? Kenapa dia bisa main game? Kenapa dia bisa nyampe jauh? Bahkan kita tahu kasus-kasus sekarang nih anak kecil yang komentar-komentarnya itu seksualisme. Jadi banyak. Jadi mungkin anak kecil nih sering denger kan kita lihat anak kecil itu suka game ya pertama. Dan dari game ini muncullah streamer. Iya, streamer yang itu sering ngucapin kata kotor. Nah, itu dan berpengaruh ke otak mereka juga pikiran. Jadi yang anak kecil tangkap ini bukan hanya sekedar gimana kita main game. Misal kita main ML, main Hayabusa, cing gimana, tapi mereka juga ngambil apa yang streamer ini ucapkan ketika dia ini mencerminkan mungkin bantai atau ini. Jadi itu yang terekam di otak anak kecil itu loh. Nah, jadi itu yang menjadikan anak kecil nih menjadi negatif tentang sosial media karena asupan yang dia terima itu. Dan awal mulanya juga karena orang tuanya memberi. Maka ada batasan sosial media itu di atas 7 tahun. Itu memang, bahkan ini mungkin di Indonesia ini kurang yang namanya ditetapkan dan mungkin kurang dipandang oleh dinas menteri-menteri lah. Karena kalau kita lihat di Cina atau di Jepang itu anak kecil di bawah 7 tahun itu benar-benar nggak boleh pegang gadget. Ketika di umur 7 tahun ke atas yang dia mengerti mana benar mana salah, baru dia dikasih namanya gadget. Ya itu menurut saya baik juga sih, karena memang ketika anak itu masih di bawah 7 tahun itu mereka seharusnya itu diberikan pembelajaran terlebih dahulu tentang baik apa buruknya gitu kan. Sehingga nanti kalau misalkan mereka udah terjun ke dunia digitalisasi ataupun gadget segala macam, mereka bisa tahu gitu ya. Kalau misalkan menerima informasi ataupun apa yang disampaikan tadi kayak streamer game gitu, mereka bisa memilah mana yang benar mana yang enggak. Kemudian melanjutkan lagi nih ya, kalau kita melihat kondisi sekarang ini yang sudah serba digital, bagaimana nih? Kan pengaruh tadi dikatakan tergantung ke orangnya kan, tapi kalau kita lihat sekarang itu kebanyakan sudah kena pengaruh negatif. Bisa dilihat lagi kayak contohnya anak kecil tadi, kayak misalkan mereka sering berkata kotor karena sering melihat streamer yang berkata kotor. Terus banyak juga orang yang terbuang waktunya sia-sia segala macam. Nah, dari pengaruh negatif, banyaknya pengaruh negatif ini nih, ini kan sudah terjadi ya, sudah banyak terjadi. Nah, kita mungkin bisa sebagai teman ataupun sebagai seorang kakak ataupun nantinya sebagai seorang calon orang tua nih, apa yang harus kita lakukan jika itu memang sudah terjadi gitu. Berarti kan mungkin awalnya kita tidak tahu nih kalau misalkan pengaruh media sosial ini ternyata ada pengaruh negatifnya jika kita tidak ada controlling gitu kan. Sesama teman ataupun sesama adik ataupun saudara kita tidak ada controlling, ataupun orang tua kita tidak ada controlling terhadap kita. Jika sudah terjadi nih, apa yang harus kita lakukan langkah-langkahnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu.
Mungkin kita lihat dari konteks kita bicara tentang apa dan tentang fase siapa. Iya. Karena teknologi itu pasti akan selalu berkembang. Iya. Teknologi itu kita nggak bisa kita pungkiri, pasti selalu akan berkembang. Mungkin kita lihat sekarang gadget tuh hal yang merusak anak gini segala macam. Mungkin kita akan lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi orang tuh nggak jalan kaki lagi. Kaki udah nggak dipakai, udah ini. Mungkin kita sekarang belum kepikiran ya, nanti mungkin nggak mungkin lah orang nggak jalan, nggak mungkin lah orang nggak olahraga. Tapi kita lihat 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, mungkin itu akan terjadi. Nah, untuk namanya apabila itu telah terjadi seperti kita lihat sekarang, mungkin bisa dicek dulu ya surveinya gimana. Iya. Berapa anak yang benar-benar terpengaruh negatif dan berapa anak di Indonesia ini yang terpengaruh positif. Karena yang sekarang terjadi pun mungkin yang dulunya masih di kota-kota, masih yang namanya digitalisasi itu masih terjun ke kota. Mungkin saya sebagai juga orang desa juga melihat adanya perkembangan dan juga negatif ini muncul. Iya, negatif. Yang dulu kecilnya tuh ya main bola, mancing kan, habis itu adventure lah kayak bolang-bolang gitulah. Sekarang tuh anak-anak tuh push rank, habis itu mabar gitu kan. Nah, ini udah terjadi nih. Solusinya gimana? Kita lihat mereka ini udah terkena doktrin kayak gini. Nah, sekarang kita lihat lagi sumbernya orang tua mereka, milenial. Ya, Nah, milenial. caranya gimana untuk mengkontrol yang sudah terjadi ini? Ya kita lihat generasi setelahnya, Gen Z. Gimana Gen Z ini yang mereka ini masih muda, masih suka main, masih nggak ngerti nanti gue yang gede kayak gimana, yang penting gue sekarang happy aja. Nah, gimana menyadarkan mereka ini bagaimana menjadi orang tua yang benar, bagaimana pendidikan ibu yang sebagai sekolah pertama itu yang benar. Karena semua itu berawal dari orang tua juga. Ketika anak, kita lihat anak broken home, kita lihat anak mungkin dia ada masalah keluarga, larinya ke miras, masalah keluarga larinya ke pacaran, masalah keluarga larinya kemana. Nah, itu kan terjadi juga karena orang tua gitu kan. Maka kita harus menyadarkan Gen Z, ya kita sama-sama Gen Z juga kan sebenarnya. Nah, gimana cara kita sadar ketika kita udah tua, ketika kita udah beristri, udah punya anak, itu gimana namanya membimbing anak dengan benar. Sebagaimana dicontohkan Nabi ketika membimbing anak-anak beliau itu gimana, seperti yang dicontohkan sahabat, gimana cara mengurus anak itu. Jadi dalam mengurus anak ini emang dari kecil tuh harus kita atur. Karena ketika kecil udah dilepas, itu udah Ya, mungkin berpengaruh. Mungkin mereka ketika kita terlalu membiarkan mereka terlalu lepas dan juga nanti bebas, dia nih terpengaruh lingkungan gampang, habis itu labil. Tapi ketika kita terlalu mengikat juga, nanti bakal berpengaruh ke mental mereka, mental health mereka, bagaimana cara berpikir mereka. Jadi semua itu harus kita siapkan dari sekarang. Kita melihat orang tua yang baik itu gimana, nanti kita contohkan. Ketika kita ngerasain orang tua kita nih, kok gue dimarahin terus ya, padahal gue cuma main bola. Terus kalau kita misal, tapi gue dikasih jajan nih kalau gue berangkat ngaji atau ini. Jadi kita lihat, oh orang tua aku tuh dulu ketika ngasih aku kayak gini, marahin aku karena itu emang gak baik. Berarti aku nanti ketika punya anak, jangan sampai anakku namanya ngelakuin yang dulu tak lakuin, misal salah atau baik gitu. Jadi gimana cara orang tua aku ketika aku, karena kecil kan beng, kalau masih balita dan umur sebelum 7 tahun tuh sering tantrum ya. Iya, Tantrum teriak-teriak kayak minta apa, maksa kayak gitu kan. Nah, itu ketika kita kecil lu bukan pasti juga kayak gitu. Gimana cara orang tua kita ngatasin kita ketika kita tantrum, ketika kita lagi emosi naik-naiknya atau labil masa-masa SMP yang pengen main, pengen rasain itu gimana ketika kita di posisi itu, gimana orang tua kita handle kita lihat, kita evaluasi dari orang tua. Ya mungkin kedepannya seperti yang dikatakan dari Mas Aldi, kita kan calon orang tua nih. Calon orang tua bagaimana kita mempelajari kaidah-kaidah Islamiyah yang benar-benar disyariatkan dari Rasulullah dan itu tertera dalam Quran dan hadis. Yang itu bagaimana kita mendidik seorang anak yang baik dengan benar. Sehingganya nanti ketika kita menjadi seorang orang tua itu tidak sekedar label orang tua, tapi memang benar-benar mendalami peran orang tua yang mana seperti yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu seorang penyayang bagi anak-anaknya, tapi
selain penyayang, beliau juga tegas, yang mana beliau mengatakan bahwasanya kalau misalkan Fatimah itu melanggar, yaitu memang benar-benar harus dihukum. Itu begitu tegasnya Rasulullah. Mungkin hanya itu pembahasan malam ini, Mas Aldi. Terima kasih atas waktunya, dan teman-teman juga terus terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.